Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring efek samping obat. Baik, yang pertama kita masuk pada definisi dan klasifikasi dari efek samping obat. Nah, efek samping obat adalah respon berbahaya tidak diinginkan dan terjadi secara tidak sengaja dari suatu obat yang timbul pada pemberian dosis normal untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi. Nah, ESO berbeda dari kesalahan pengobatan atau medication error dan kejadian obat merugikan karena ESO berakar pada mekanisme farmakologis obat itu sendiri. Ada 3 jenis reaksi dari ESO. Yang pertama efek samping atau side effect, di mana itu adalah efek sekunder dari obat yang tidak diinginkan, namun dapat diprediksi berdasarkan mekanisme farmakologi obat tersebut. Biasanya terjadi karena obat bekerja pada organ lain selain organ sasaran, misalnya kantuk saat minum antihistamin. Yang kedua, ada reaksi alergi, di mana itu merupakan reaksi hipersensitivitas yang melibatkan sistem kekebalan tubuh, tidak bergantung pada dosis dan tidak dapat diprediksi dari farmakologi obat. Terjadi pada individu yang tersensitisasi sebelumnya. Yang ketiga, ada reaksi idiosinkrasi. Adalah reaksi yang tidak biasa, aneh, dan tidak dapat diprediksi secara farmakologis yang terjadi pada individu tertentu, seringkali disebabkan oleh faktor genetik atau metabolisme obat yang abnormal, misalnya anemia hemolitik akibat defisiensi G6PD setelah minum obat tertentu. Baik, selanjutnya klasifikasi ESO Rawlins-Thomson tipe A hingga F. Yang pertama, tipe A itu augmented, diperkuat, biasanya terkait dosis, dapat diprediksi, mekanisme farmakologis, insidensi tinggi, mortalitas rendah. Contohnya hipoglikemia karena insulin, bradikardia karena beta blocker. Yang kedua, tipe B atau bizarre, itu aneh atau idiosinkrasi, tidak terkait dosis, tidak dapat diprediksi, jarang terjadi, mortalitas tinggi. Contohnya anafilaksis penisilin, hepatotoksisitas isoniazid. Kemudian yang berikut ada tipe C, yaitu kronik, di mana terkait dosis dan durasi pemakaian. Contohnya osteonekrosis rahang akibat bisfosfonat dan juga sindrom Cushing karena steroid. Kemudian tipe D atau delayed, itu tertunda, muncul lama setelah penggunaan obat, biasanya efek jangka panjang atau tertunda. Contohnya karsinogenesis, teratogenesis, atau cacat lahir. Kemudian ada tipe E, yaitu end of use atau penghentian, terjadi segera setelah penghentian obat. Contohnya sindrom putus obat pada opioid atau benzodiazepin. Kemudian ada tipe F atau failure atau kegagalan, di mana kegagalan terapi yang tidak terduga, biasanya terjadi resistensi antibiotik, dosis kontrasepsi oral yang tidak efektif karena interaksi. Baik, selanjutnya algoritma Naranjo. Nah, algoritma Naranjo ini adalah instrumen standar yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menentukan derajat probabilitas atau kemungkinan hubungan sebab akibat antara penggunaan obat dengan kejadian efek samping yang terjadi. Nah, instrumen ini berbentuk kuesioner objektif yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan hasil skor akhir yang mengklasifikasikan reaksi obat ke dalam 4 kategori, yaitu definite atau pasti, probable, mungkin, possible mungkin terjadi, dan doubtful diragukan atau tidak mungkin terjadi. Nah, hasil total skor nantinya diinterpretasikan sebagai berikut, di mana skor 9 ke atas masuk kategori definite atau pasti terjadi efek samping obat, sehingga tindakan klinisnya adalah menghentikan obat segera. Kemudian untuk skor 5-8 masuk kategori probable atau kemungkinan besar efek samping obat, sehingga perlu evaluasi dan pertimbangan penggantian obat. Kemudian skor 1-4 masuk dalam kategori possible atau mungkin terjadi efek samping obat, sehingga dilakukan monitoring ketat dan juga dokumentasi. Selanjutnya untuk skor 0 ke bawah itu masuk dalam kategori doubtful, di mana kemungkinan bukan ESO atau efek samping obat,
sehingga dilanjutkan monitoring rutin dan cari penyebab lain. Baik, selanjutnya masuk pada identifikasi kelompok risiko tinggi. Nah, identifikasi kelompok risiko tinggi ini sangat krusial dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah kesalahan pengobatan, efek samping yang merugikan, dan komplikasi fatal. Populasi ini memerlukan monitoring khusus, penyesuaian dosis, dan juga evaluasi yang berkala. Yang pertama untuk pasien geriatri atau lanjut usia dengan usia lebih dari 60-65 tahun. Untuk monitoring khususnya yang pertama fungsi ginjal dan hati, itu penurunan kreatinin sering terjadi sehingga memerlukan penyesuaian dosis obat. Yang kedua sindrom geriatri, monitoring risiko jatuh, inkontinensia urin, ulkus tekan, dan penurunan fungsi kognitif. Kemudian yang ketiga ada potentially appropriate medication, di mana itu evaluasi obat menggunakan kriteria BIRS atau stop atau start untuk menghindari obat yang tidak tepat. Kemudian, ya kepatuhan dan efek samping, yaitu pemantauan ketat terhadap efek samping obat atau reaksi obat yang merugikan. Kemudian, yang kedua untuk pasien pediatri, anak-anak dan bayi, untuk monitoring khususnya yang pertama penyesuaian dosis. Dosis berbasis berat badan atau luas permukaan tubuh harus dihitung secara akurat. Yang kedua, fungsi organ, monitoring ketat fungsi ginjal dan hati pada neonatus yaitu bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga, tanda vital, monitoring parameter tumbuh, kembang, dan efek samping obat yang spesifik anak. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada ibu hamil dan menyusui untuk monitoring khususnya. Yang pertama, keamanan obat, hindari obat kategori X, contohnya retinoid, warfarin, dan batasi kategori D atau C. Kemudian yang kedua, fungsi organ atau kondisi janin, pemantauan ketat untuk kondisi risiko tinggi, ya seperti diabetes gestasional, preeklamsia, anemia berat, atau infeksi. Kemudian yang berikut ada monitoring penggunaan NSAID, hindari NSAID setelah usia kehamilan 20 minggu karena risiko rendah cairan ketuban. Kemudian yang keempat, pasien dengan gangguan fungsi organ, yaitu ginjal atau hati. Untuk monitoring khususnya yang pertama, gangguan ginjal, monitoring nilai estimate glomerular filtration rate atau CRCL secara berkala. Yang kedua, gangguan hati, monitoring enzim hati, dan tanda-tanda gagal hati. Yang ketiga, penyesuaian dosis atau interval pemberian obat berdasarkan tingkat keparahan gangguan organ. Baik, selanjutnya tentang formulir pelaporan ESO, di mana untuk cara pengisiannya bagian 1, yaitu data penderita isi dengan data dasar pasien, di mana nama cukup ditulis singkatan atau inisial saja untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian isi umur, suku, berat badan, dan pekerjaan. Untuk jenis kelamin, beri tanda centang di kolom pria atau wanita. Jika wanita, tandai juga apakah sedang hamil, tidak hamil, atau tidak tahu. Lalu isi penyakit utama yang diderita dan beri tanda pada kesudahan penyakit tersebut. Apakah sudah sembuh, belum sembuh, dan sebagainya. Kalau ada penyakit penyerta seperti gangguan ginjal, gangguan hati, atau alergi, centang juga di bagian kondisi lain yang menyertai. Kemudian bagian kedua tentang data efek samping obat. Di sini menggambarkan reaksi yang dialami pasien, tuliskan bentuk atau manifestasi ESO yang terjadi, misalnya ruam kulit seluruh tubuh atau mual muntah hebat. Jika ada masalah terkait mutu atau kualitas produk obatnya, tuliskan juga. Kemudian cantumkan tanggal kapan ESO mulai terjadi dan beri tanda pada kesudahan ESO, apakah sudah sembuh, sembuh dengan gejala sisa, belum sembuh, atau sebagainya. Nah, jika pasien punya riwayat ESO sebelumnya dengan obat lain, maka tuliskan di kolom riwayat ESO. Bagian 3 yaitu data obat, ini bagian yang paling penting, di mana isi semua obat yang sedang dikonsumsi pasien, bukan hanya obat yang dicurigai. Nah, kolom-kolomnya meliputi nama obat, bisa nama dagang atau generik, kemudian bentuk sediaan, misalnya tablet atau injeksi, apakah termasuk obat JKN, nomor batch atau nomor batch yang biasanya ada di kemasan, dan yang terpenting beri tanda centang di kolom obat yang dicurigai untuk obat yang diduga menjadi penyebab dari ESO. Kemudian isi juga indikasi penggunaan, cara pakai, dosis, serta tanggal mulai dan tanggal akhir penggunaan.
Nah, di bagian keterangan tambahan, ceritakan secara singkat kronologi kejadian. Misalnya, berapa lama setelah minum obat ESO muncul, apakah gejalanya membaik setelah obat dihentikan, dan pengobatan apa yang diberikan untuk mengatasi ESO tersebut. Kemudian bagian 4 ada algoritma Naranjo, di mana ini tidak wajib diisi. Biasanya paling tepat diisi oleh tenaga kesehatan yang memang menangani langsung pasien tersebut, yaitu dokter yang merawat, apoteker klinis yang melakukan monitoring obat, atau farmasis rumah sakit yang bertugas dalam program pharmacovigilance. Kemudian bagian 5 ada data pengirim, isi nama pelapor, keahlian atau profesi, misalnya apoteker atau dokter, nama instansi, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu, bubukan tanda tangan. Yang berikut tentang strategi mitigasi efek samping obat. Nah, strategi mitigasi efek samping obat adalah langkah klinis terstruktur yang diambil setelah ESO teridentifikasi untuk memastikan keselamatan pasien dan mengoptimalkan terapi. Yang pertama ada evaluasi dan penilaian awal, itu terdiri dari pertama, identifikasi kausalitas, di mana itu untuk memastikan apakah efek samping benar-benar disebabkan oleh obat, di mana itu menggunakan algoritma Naranjo. Kemudian yang kedua ada grading keparahan, menilai ESO menggunakan standar seperti CTCAM. Kemudian itu dimulai dari grade 1 yaitu ringan, dilakukan pengamatan klinis saja, grade 2 sedang itu membutuhkan intervensi minimal misalnya terapi suportif dan juga penurunan dosis, grade 3 sampai 4 itu serius atau berat sehingga membutuhkan penghentian obat, rawat inap atau intervensi darurat. Yang kedua, tindakan klinis. Penghentian obat, di mana jika ESO serius atau anafilaksis, maka penghentian obat segera adalah nama yang krusial. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan mengatasi ESO. Jika ESO tidak membaik dengan penurunan dosis, maka obat harus dihentikan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, penghentian terencana. Pada kasus tertentu, obat dihentikan sementara sampai gejala hilang, lalu dipertimbangkan untuk dimulai kembali dengan dosis yang lebih rendah. Kemudian yang berikut ada tindakan klinis penurunan dosis, di mana untuk ESO sedang atau grade 2 itu penurunan dosis seringkali cukup untuk mengatasi ESO tanpa menghentikan terapi sepenuhnya. Kemudian yang berikut ada strategi drug holiday, di mana memberikan jeda waktu tanpa obat selama beberapa hari bagi tubuh untuk pulih dari toksisitas, di mana sering pada penggunaan TKI atau tirosin kinase inhibitor. Kemudian yang berikut ada penyesuaian dosis pada lansia, itu mengurangi dosis atau meningkatkan interval pemberian pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal atau hati. Yang keempat ada tindakan klinis, terapi suportif, dan manajemen simptom, di mana itu terdiri dari penanganan simptomatik, itu memberikan obat tambahan untuk mengatasi efek samping, misalnya antiemetik untuk mual, antihistamin untuk ruam, laksatif untuk konstipasi. Kemudian ada modifikasi cara pemberian, mengubah cara minum obat, contohnya memberikan obat bersama makanan untuk mengurangi iritasi lambung. Kemudian ada hidrasi dan istirahat, meningkatkan asupan cairan untuk membantu ginjal membuang sisa metabolisme obat. Yang kelima yaitu tindak lanjut atau follow up, itu terdiri dari monitoring aktif di mana melakukan tes laboratorium yaitu fungsi ginjal atau hati secara berkala setelah penyesuaian dosis. Yang berikut ada dokumentasi dan pelaporan, mencatat ESO di rekam medis dan melaporkannya ke pusat meso nasional menggunakan formulir kuning untuk mencegah terulangnya kejadian pada pasien yang sama. Sekian dan terima kasih.